Sebagai kekasih, Gaston Castanyo juga tak pernah menduga kalau kisah cintanya akan terhadang tembok penjara. Namun sejak ia menyaksikan secara langsung prosesi sang kekasih menempati rumah barunya selama 3 bulan ke depan, memaksa Gaston untuk bersahabat dengan rumah baru Jupe. Ini rumah saya sekarang. Ayo, silakan. Iya, siap sama dia, tapi saya walaupun ya ini tempat kita sekarang. Ya, ini tempat yang kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol. Ya, ini tempat yang apa namanya? Tempat yang untuk saya bisa ketemu sama dia. Sejauh saya bilang, pokoknya saya datang, saya temanin sampai kamu di mana, di bunker, dia bilang sama saya bunker. Dia bilang saya temanin, saya bawa makanan semua. Masuknya Jupe ke rutan Pondok Bambu ini ternyata makin menguatkan kesetiaan Gaston pada wanita pujaannya itu. Ia justru menganggap kalau proses hukum yang tengah melilit kekasihnya itu makin membuat dirinya tertarik dan bangga pada Jupe. Seolah tidak ingin cintanya dengan Jupe terpisah lagi, usai Jupe menjalani masa hukumannya nanti, ia dan Jupe akan segera berikrar sehidup semati di Pulau Bali. Setelah ini kita nikah di Bali. Pasti bangga sama dia. Saya pasti bangga karena dia selama 3 bulan ini dia udah rencanain apa yang dia harus lakukan untuk ya bisa hiburan masyarakat, orang di dalam, atau bisa kuliah. Ya saya sangat bangga sama dia karena dia orang perempuan yang paling positif. Ya saya yo siempre voy a estar a tu lado, pasti saya akan selalu dari samping dia dan pasti aku cinta dia selamanya. Dengan masuknya Jupe ke rutan Pondok Bambu dapat dipastikan kegiatan Jupe sebagai entertainer menjadi terganggu. Bukan tidak mungkin, hal ini juga akan berdampak pada pundi-pundinya. Walau baru 1 hari mendekam di rutan Pondok Bambu, kondisi keuangan Jupe kabarnya juga sudah morat-marit. Guru spiritual Jupe juga tak menampik kalau demi menopang beban hidup, Jupe bersiap menjual rumahnya di Cibubur. Rumah yang di Cibubur, menurut dia rumahnya dijual, Bib. Dia bilang, Habib saya sampai jual rumah. Itu Jupe lo ngomong sama saya. Ya buat menutupin kebutuhannya, kan dia menanggung adik-adiknya. Dia menanggung keluarganya. Berapa kalau saya soal rumah yang ingin dijual? Belum dengar tuh kayaknya ya. Nggak tahu ya. Kayaknya biasanya. Biasanya kenapa? Hah? Biasanya gimana Pak? Yang nggak ada dicari, yang ada jangan. Memang Jupe banyak mengeluarkan energi untuk melakukan pengurusan kasusnya selama ini. Proses hukum yang tengah Jupe jalani ini adalah hasil keputusan persidangan di Pengadilan Tinggi. Kala itu Jupe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan kurungan. Dewi sendiri saat ini tengah berada di Tanah Suci guna menunaikan ibadah umroh. Siapkah Dewi jika dirinya kembali terseret ke meja hukum? Dewi masih berada pada tingkat kasasi. Otomatis pasti Majelis Hakim Agung akan menilai, akan mempertimbangkan satu azas kesetaraan dalam peradilan. Ya, tidak mungkin putusannya akan jomplang gitu. Tapi apapun itu tidak perlu berandai-andai ya. Baik Julia maupun Dewi sama-sama kalah dalam kasus ini. Kalau Mbak DP diputus 351 ayat 1-nya dia tidak terbukti pada saat waktu jaksa penuntut umum menuntut si Dewi Persik. 351 ayat 1-nya tidak terbukti. Makanya dilarikan 352. Perkelahian ringan kan gitu kan, penganiayaan ringan kan, artinya di situ ada terjadi suatu perkelahian gitu loh, perlawanan. Ya 352. Nah, artinya kalau kita bisa simpulkan, kalau tidak bisa membuktikan 351-nya ayat 1, otomatis ya kita bicarakan kalau bicara sejujurnya adalah bebas murni. Segala sesuatu itu kan apabila kita banding atau mengajukan kasasi, kita pasti tahu efek yang terjadi seperti apa kalau diterima. Alhamdulillah. Kalau nggak diterima ya berarti tandanya kita pun harus punya tanggung jawab, dalam arti kita tahu resikonya. Posisinya saat ini lagi sakit ya wajar. Mental saya dengan mental Julia Perez berbeda.
Perasaan saya dengan perasaan Julia Perez pun berbeda, hati kita pun berbeda. Kita tidak tahu dia punya tekanan dari kanan kiri, kan kita tidak tahu. Setiap permasalahan orang kan juga kita nggak ngerti. Dia mungkin punya masalah seperti apa, kita pun kan saya doakan mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Saya turut prihatin, kalau memang ingin ya monggo saya bisa bantu, dalam arti meringankan masalahnya, misalkan kita menunjukkan kepada masyarakat. Sehingga ada perhatian dari hukum bahwa apalagi harus diproses. Konflik yang mengantarkan Juppe pada rutan Pondok Bambu berawal saat dirinya terlibat sebuah syuting film pada bulan November 2010 silam bersama pedangdut Dewi Persik. Saling senggol yang awalnya hanya sebuah adegan, akhirnya berujung pada cakaran yang membuat Dewi dan Juppe saling lapor ke pihak berwajib. Kini, buntut dari konflik sepele itu telah dibayar Juppe dengan menjalani hari-harinya di rutan Pondok Bambu. Namun benarkah jika Juppe dan DP sama-sama menjadi korban dari perselisihan kecil? Dari awal kita memanggil sangger loh, memanggil produser. Artis itu sebenarnya tidak bersalah. Yang bersalah siapa? Produser dan sutradara. Memang dia itu dari awal sadar, gugat itu si sangger. Itu permasalahannya, gugat si sangger. Kan begitu. Produsernya juga. Itu gugat kan. Kita bisa tuntut secara pidana, bisa tuntut juga secara keperdataan. Mereka ini kan korban. Ya udah, yang harus bertanggung jawab adalah orang yang membuat skenario itu. Ayo, gimana? Kalau perlu, sebagai penebus di penjaranya itu orang itu. Jangan sampai ada artis lain yang bernasib sama seperti Julia dan Dewi. Dalam rangka melakukan adegan syuting, dituntut totalitas peran, lantas kemudian bisa berbuah jadi laporan pidana dan mempidanakan mereka. Ini presiden yang buruk bagi perlindungan hukum terhadap pelaku seni peran industri sinematografi. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran ini. Di segmen selanjutnya, almarhum Tata Dado kemarin telah dimakamkan di makam yang sama dengan almarhum ayahandanya. Jadi tetap saksikan Was-Was.